Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui video. Kali ini saya akan melanjutkan review untuk pelajaran matematika pertemuan kedua pada bab pola bilangan. Ya, video ini adalah video lanjutan dari video pertemuan pertama. Masih dengan kompetensi dasar yang sama, kita akan dituntut untuk mampu membuat generalisasi dari pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi di sini ada dua kompetensi ya. Pertama itu kita diminta untuk bisa membuat generalisasi, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada pertemuan kedua kita mengirimkan materi yaitu tentang pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang. Sebenarnya begini ya anak-anak ya, pada materi pola bilangan ini kita dituntut untuk membangun insting ya, membangun kepekaan kita di dalam melihat pola-pola sebuah bilangan dan sebuah objek. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang bilangan pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap, nah itu karakteristiknya adalah tentang bilangan ganjil dan genap. Ada contoh pola atau jenis pola bilangan yang lain dalam hal ini untuk pertemuan kedua adalah pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang. Ya, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah pola-pola bilangan yang membentuk sebuah segitiga. Nah, ini pola yang pertama 1, kemudian pola yang kedua ada 3 ya. Nah, ini kan bentuknya seperti segitiga. Kemudian ini pola yang ketiga yaitu dasarnya 3, kemudian atasnya 2, ini 1, dan seterusnya ya. Ini adalah U1, U3, U2, U3 dan U4 ya, dan seterusnya. Ini hanya digambarkan 4 suku saja ya. Nah, karena bentuknya seperti segitiga, maka rumus UN untuk pola segitiga adalah UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 ya. Mirip dengan luas persegi. Mirip dengan rumus luas segitiga ya. Jadi kalau ada sebuah pola bilangan yaitu 1, 3, 6, dan 10 ya, itu berarti karakter yang mendekati adalah pola bilangan segitiga. Untuk bisa menemukan polanya bisa digunakan dengan menggunakan gambar seperti ini. Oke ya, dengan rumus N dikali N plus 1 per 2. Nah, urutannya apa? 1, 3, 6, 10. Kalau untuk tidak mau menghafal, berarti kalian harus bisa membangun sendiri, yaitu dengan cara digambar. Kalian membuat titik 1, kemudian suku 2, 3, berarti buat titik 3. 6, suku ketiga itu adalah 6, nah, berarti buat seperti ini. Nah, karakternya 1, 3, 6, 10 ini adalah pola bilangan segitiga. Kenapa? Karena bentuknya seperti segitiga. Oke ya, untuk lebih lanjut nanti kita akan dicontoh. Kita lanjut materi dulu, pola bilangan persegi. Seperti namanya, pola bilangan ini membentuk bentuk-bentuk persegi ya, dimana sisinya sama. Nah, ini U1, ini U2, ini 4 ya, ininya 2 ya, dan ini 3, ini 3, ini 4, ini 4. Nah, kalau kita hitung semuanya ternyata ini 1, ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 9 ya, ini 3, ini 3, 3 kali 3 9 ya. Kemudian ini 4, ini adalah 4 kali 4 16 ya. Sehingga rumus umum untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat ya. Ini segitiga, ini persegi, dan ini persegi panjang. Persegi panjang itu berarti memanjang ya. Polanya adalah 2, 6, 12, dan 20. Nah, ini harus dihafalkan ya. Kalau pola bilangan persegi saya rasa nggak ada masalah karena bentuknya sesuai dengan bilangan kuadrat sempurna. Kemudian kalau segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10. Ingat-ingat ya, polanya adalah 1, 3, 6, 10. Nah, kemudian kalau yang persegi itu dimulai dari 2, 6, 12, dan
20. Nah, untuk menemukan rumusnya sebenarnya kita tidak perlu menghafal, tapi kita menggunakan logika saja juga bisa ya. Karena memang matematika itu sebenarnya ilmu yang digunakan untuk membangun logika ya. Membangun logika, membangun pola pikir, nah, agar supaya kita berpikirnya itu runtut dan logis. Nah, coba kalau kita temukan rumusnya ya, ternyata suku pertama itu muncul 2 seperti ini ya. Kemudian suku kedua, nah, ternyata ini ada 2 anak-anak ya. Di sini ada 2, 1, 2 ya, ada 2 baris. Ini kan ada 2 baris ya. Ke kanan ini baris, ini ke kanan juga baris. Terus kolomnya ada 3. Kolom tuh yang begini, 1, 2, 3, ini kolom. Nah, ternyata pola yang kedua itu adalah barisnya 2, kolomnya 3 ya. 2 dan 3. Kalau yang ini berarti 1, barisnya 1, kolomnya 2. Kemudian pola yang ketiga, ini barisnya 3, tetapi polanya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata ada sebuah keteraturan. Nah, kemudian ini suku yang keempat ya, barisnya 4, ini barisnya 4 ya, barisnya 4. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata selisihnya 1 ya anak-anak ya. Jadi bisa kita gunakan selisihnya kan 1, sehingga bisa dibuat rumus umum UN sama dengan N dikali N plus 1 ya. N plus 1 nya ini dikurung ya. Nah, ini N plus 1 nya harusnya dikurung ini biar tidak rancung ya. Ya, kenapa N plus 1? Karena ini tadi ya, baris 1 kolomnya 2. Kalau yang pola kedua barisnya 2 kolomnya 3, sehingga secara keseluruhan UN adalah N dikali N plus 1. Nah, gitu ya. Oke, kita ke contoh soal. Dari suatu bilangan, nah ini kalau misalkan ini diketahui, nah ini sudah berapa pola bilangan segitiga. Kalau sudah diberikan soal pola bilangan segitiga, tinggal kita masukkan rumus ya. Tetapi kalau tidak diketahui, maka kita harus menerka itu dia termasuk pola bilangan apa ya. Bisa dihafalkan juga sih sebenarnya ya. Nah, kalau polanya adalah 1, 3, 6, 10, pasti dia pola segitiga ya. Pola segitiga 15, 21, 28 itu juga termasuk pola segitiga. Nah, yang ditanyakan adalah berapa pola bilangan segitiga ke-12. Berarti langsung kita masukkan N sama dengan 12 ya. Dengan menggunakan rumus, maka kita bisa menemukan suku ke-12 atau disimbolkan U12. Nah, suku itu disimbolkannya U, N itu sesuai dengan yang diminta, N nya 12 dalam hal ini, dengan mengganti N sama dengan 12, sehingga UN sama dengan setengah dikali N dikali N plus 1. Nah, nulisnya seperti ini ya. Jadi per 2 itu bisa ditulis, N per 2 bisa ditulis setengah ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Sehingga UN sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 ditambah 1 itu adalah 13, setengah dikali 12 itu 6 kali 13 adalah 78. Maka pola bilangan segitiga ke-12 adalah 78 ya. Sekali lagi akan lebih mudah jika sudah ditanyakan adalah pola bilangan segitiga ya. Tetapi kalau di soal tidak ada itu jenis pola bilangannya apa, maka kalian harus menentukan dulu ya. Bisa menggunakan hafalan, bisa menggunakan pola seperti ini ya. 1, 3, 6, 10, maka dia pola bilangan apa? Ya betul, pola bilangan segitiga. Contoh kedua untuk bilangan persegi ya. Kalau pola bilangan persegi mudah sekali, karena ini sesungguhnya adalah pola bilangan kuadrat sempurna. Ini mohon maaf, ini 4 harusnya ya. 1, 4, 9 ya, 16, 5. Karena ini diperoleh dari 1 kuadrat, 2 kuadrat 4 ya. Mohon maaf, ini harusnya 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kemudian ditanyakan pola bilangan ke-15, maka kita mengganti N sama dengan 15. Rumusnya N kuadrat, sehingga 15 dikuadratkan sama dengan 225 ya. Contoh soal kedua sudah, kita lanjutkan contoh soal ketiga untuk bilangan persegi panjang. Nah, polanya ini 2, 6, 12, 20 ya. Nah, ini sudah diketahui berapa pola bilangan persegi panjang. Ini harusnya ada persegi panjangnya ya, ke 10, sehingga rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1 ya. N plus 1 nya dikurung, 10 dikali 11 sama dengan 110.
Jadi pola ini yang harus kalian hafalkan ya. Atau kalau misalkan nggak mau menghafal, menggunakan analisa dengan digambar. Menggunakan 2 berarti digambar titik 26, digambar titik 6. Nah, sehingga dari sini terjadi keteraturan ya. Ini kan bentuknya apa? Persegi panjang semuanya ini ya. Rumus umumnya UN sama dengan N plus 1. Kemudian di akhir pembelajaran kemarin ada latihan soal ya. Suatu barisan bilangan yang membentuk pola bilangan yaitu 1, 3, 6, 10. Otomatis ini pola bilangan segitiga ya. 1, 3, 6, 10 ini pola bilangan segitiga. Yang ditanyakan adalah pola bilangan segitiga ke-15. Langsung kita gunakan ya. U15 sama dengan setengah dikali N, N-nya diganti 15 ya, dikali 15 ditambah 1. Sehingga di sini bisa kita peroleh 15 dikali 16 sama dengan 120. Nah, ini ya rumus dasarnya tadi ya. Ini rumus dasarnya ini dihafalkan ya. Oke. Latihan soal yang pertama untuk bilangan segitiga seperti ini ya, 15, maka setengah kali 15 kali 16 sama dengan setengah kali 16 ini 8, 8 kali 15 120. Oke, nggak ada masalah. Lanjut untuk latihan soal yang kedua pada pertemuan kedua kemarin dari pola bilangan persegi. Nah, ini sudah ini ya. Ini lagi-lagi ini salah input ya. Ini harusnya 4. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Ditanyakan adalah pola ke-95 ya. Maka kita gunakan rumus UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Maka U95 sama dengan 95 pangkat 2 atau 95 kuadrat. Nah, sama dengan 95 dikali 95 sama dengan 9025. Ada masalah. Lanjut untuk soal bilangan pola bilangan persegi panjang. Nah, ini juga persegi panjang ini ya. Persegi panjang 2, 6, 12, 20, 30. Oh, ini belum diganti ya. Ini harusnya pola persegi panjang ini ya. Nah, ini abaikan saja. Ini abaikan saja ya. Jadi diperhatikan, ini diabaikan saja. Ini harusnya persegi panjang ya. Nah, maka 15 dikali 15 ditambah 1 sama dengan 15 dikali 16 adalah 240. Oke ya, terima kasih sudah menonton video konfirmasi dari saya untuk pertemuan kedua ya. Jangan lupa minta dukungannya untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Oke, ini yang beberapa ada kesalahan-kesalahan nanti bisa dipahami ya. Jadi yang dimaksud untuk yang di sini adalah pola bilangan persegi panjang ya. Saya ulangi lagi, bukan persegi. Ini rumusnya seperti ini. Ini gambarnya salah input tadi ya. Tidak masalah, semoga kalian paham dan sudah saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video konfirmasi ini agar bisa terus dibuat video konfirmasi agar kalian semakin paham. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, tetap pakai masker dan stay at home ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.